Nomor 1. Lengkapi tabel berikut ini. Tanda nilai perbandingan alfa berada di kuadran ke, di sini soalnya A sampai dengan D. Berikan alasan untuk setiap jawaban yang kamu peroleh. Baik, jadi di sini bisa diperhatikan untuk soal dari A sampai dengan E. Jadi di sini ada dua perbandingan. Jadi di sini tanda nilai perbandingan di sini bisa lebih dari 0 atau di sini kurang dari 0. Artinya di sini bisa positif, bisa negatif. Dan di sini bisa teman-teman perhatikan lagi, di sini ada yang sama, cos alfa lebih besar dari 0, di sini pun yang B juga sama. Kemudian sin alfa lebih dari 0, di sini untuk yang C, D di sini juga sama. Sehingga ini nanti untuk yang sama tidak akan kita bahas lagi. Jadi untuk teman-teman yang menonton video ini secara lompat-lompat dan tidak paham secara menyeluruh, saya sarankan di sini menonton dari awal. Baik, kita mulai dari soal yang A. Jadi di sini bisa diperhatikan sin alfa lebih besar dari 0. Pertama-tama untuk menjawab soal ini berada di kuadran keberapa? Maka di sini perlu kita perhatikan, jadi di sini kita menjawab secara definisi atau secara konsep dasar. Jadi untuk sin, rumusnya adalah Y per R atau depan dibagi miring. Dan untuk Y, di sini nilainya bisa positif atau negatif. Kemudian untuk R, di sini nilainya selalu positif. Karena di sini untuk sin alfa lebih besar dari 0, maka di sini Y harus positif. Karena di sini R-nya sudah selalu positif. Sehingga di sini untuk Y positif, ini adalah berada di kuadran 1 dan kuadran 2. Karena di sini untuk Y positif, letaknya adalah di sebelah sini. Sehingga di sini untuk sin alfa lebih besar dari 0, jawabannya adalah kuadran 1 dan kuadran 2. Kemudian untuk yang berikutnya, cos alfa lebih besar dari 0. Untuk cos sendiri, rumusnya adalah X per R. Atau di sini adalah samping dibagi sisi miring. Untuk R di sini selalu positif dan untuk X di sini bisa positif, bisa negatif. Karena di sini cos alfa lebih besar dari 0 sehingga di sini untuk X harus positif agar di sini cos alfa lebih besar dari 0. Sehingga untuk cos alfa lebih besar dari 0 di sini X positif adalah berada di kuadran 1 dan kuadran 4. Karena di sini bisa diperhatikan untuk X yang sebelah sini positif, yang sebelah sini negatif. Sehingga di sini kuadran 1 dan kuadran 4. Maka di sini untuk yang ditanyakan alfa berada di kuadran keberapa? Jawabannya adalah kuadran 1. Jadi di sini bukan kuadran 2 dan bukan kuadran 4 karena di sini harus memenuhi dua nilai ini. Untuk yang pertama nilai sin alfa lebih besar dari 0, di sini kuadran 1, 2. Namun di sini tidak memenuhi untuk cos alfa lebih besar dari 0 kuadran 2 di sini tidak memenuhi. Di sini memenuhi cos alfa lebih besar dari 0 ini adalah kuadran 1 dan kuadran 4. Sehingga di sini sama-sama kuadran 1. Hasilnya adalah alfa berada di kuadran 1. Untuk yang berikutnya sekarang kita masuk ke soal yang B. Sebelumnya di sini bisa diperhatikan cos alfa lebih besar dari 0 di sini sama dengan soal yang A sehingga ini nanti tidak kita bahas. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke soal yang B. Sin alfa kurang dari 0 artinya di sini untuk sin adalah Y per R. Untuk R di sini selalu positif, maka agar sin alfa kurang dari 0 di sini Y-nya harus negatif. Sehingga di sini untuk Y negatif terletak di kuadran 3 dan kuadran 4 karena di sini Y-nya negatif. Kemudian untuk kedua, cos alfa lebih besar dari 0. Ini tadi sudah kita bahas di soal yang A. Untuk teman-teman yang melihat secara lompat-lompat, kita sarankan untuk melihat pembahasan dari awal sehingga di sini tidak kebingungan. Maka dari kedua jawaban ini yang sama-sama ada, ini adalah sama-sama berada di kuadran 4. Sehingga jawabannya adalah alfa berada di kuadran 4. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk yang C, di sini untuk sin alfa lebih besar dari 0. Di sini untuk yang A sudah ada, sehingga ini nanti tidak kita bahas. Untuk tan alfa kurang dari 0, tan sendiri rumusnya adalah Y per X. Maka untuk tan alfa kurang dari 0, di sini ada dua cara.
Yang pertama adalah Y-nya yang positif, X-nya yang negatif. Karena di sini Y dan X bisa positif, bisa negatif. Untuk R di sini selalu positif. Dan untuk yang kedua, di sini Y-nya yang negatif, kemudian X-nya sekarang yang positif. Sehingga di sini untuk yang pertama, Y positif, X negatif di sini berada di kuadran 2. Di sini bisa diperhatikan Y-nya ke atas, di sini positif. Kemudian X-nya negatif, sehingga di sini tan alfa yang berada di kuadran 2, di sini nilainya kurang dari 0. Kemudian untuk yang Y negatif dan X positif, ini adalah kuadran 4, sehingga tan alfa kurang dari 0, di sini berada di kuadran 4. Kemudian untuk yang berikutnya, sin alfa lebih besar dari 0, ini tadi untuk soal yang C. Sudah kita bahas di soal yang A, sehingga di sini teman-teman saya sarankan untuk melihat dari depan agar tidak bingung. Maka di sini untuk tan alfa kurang dari 0, kuadran 2 dan kuadran 4, sin alfa lebih besar dari 0, kuadran 2 dan kuadran 1, yang sama-sama memenuhi dari kedua ini adalah kuadran 2. Sehingga jawabannya alfa berada di kuadran 2. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk soal yang D, tan alfa lebih besar dari 0 di sini belum ada, dan sin alfa lebih besar dari 0 di sini sudah ada, sehingga ini nanti juga tidak kita bahas. Sehingga di sini langsung saja kita jawab yang tan alfa lebih besar dari 0. Untuk tan ini adalah Y per X, maka di sini agar menjadi positif atau lebih besar dari 0, maka di sini untuk Y dan X sama-sama positif atau Y dan X sama-sama negatif. Sehingga untuk yang sama-sama positif ini adalah kuadran 1, di sini X-nya positif, Y-nya positif. Kemudian yang kedua sama-sama negatif, ini adalah kuadran 3. Di sini X-nya negatif dan Y-nya negatif. Sehingga di sini untuk tan alfa lebih besar dari 0 atau tan alfa bernilai positif, di sini berada di kuadran 1 dan kuadran 3. Untuk yang sin alfa lebih besar dari 0, ini tadi sudah kita jawab di soal yang A. Sehingga di sini saya katakan lagi untuk teman-teman lihat dari awal, sehingga di sini tidak kebingungan. Maka di sini untuk yang sama-sama ada, ini adalah kuadran 1. Jadi di sini untuk kuadran 1, tan alfa lebih besar dari 0 dan sin alfa lebih besar dari 0. Kemudian untuk yang soal E, soal yang terakhir, kosekan alfa kurang dari 0, di sini belum ada. Kemudian tan alfa kurang dari 0, di sini sudah ada untuk soal yang C, sehingga ini tidak kita bahas. Kita langsungkan ke kosekan alfa kurang dari 0, kosekan rumusnya adalah R per Y, agar di sini kosekan alfa kurang dari 0 karena R selalu positif, maka di sini untuk Y-nya harus negatif. Maka di sini kosekan alfa kurang dari 0 di sini berada di kuadran 3 dan kuadran 4. Karena di sini untuk Y-nya ke bawah ini adalah negatif. Kemudian untuk yang berikutnya tan alfa kurang dari 0, ini tadi sudah kita bahas. Jadi di sini tan alfa kurang dari 0, di sini ada 2. Y dan X di sini positif negatif atau negatif positif. Sehingga di sini berada di kuadran 2 dan kuadran 4. Maka di sini untuk tanda nilai perbandingan untuk kosekan alfa kurang dari 0 dan tan alfa kurang dari 0 di sini adalah sama-sama berada di kuadran 4. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami dari channel Blatik, selamat belajar, semoga sukses untuk kita semua.